Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayati Shauli dengan NIM 2020-30-2007 dari Politeknik Aceh, dari program studi Teknologi Informasi. Saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul Perancangan Aplikasi Simpan Pinjam pada Koperasi Konsumen Syariah Politeknik Aceh berbasis web. Dengan pembimbing 1 Ibu Ramadhani SSkom MT, pembimbing kedua Bapak Umzir Umran SSI MT. Baik, berikut tampilan landing page yang berisi informasi atau berita-berita. Baik, kita login. Pada tampilan login, ada login untuk anggota dan petugas. Untuk petugas ada levelnya, ada ketua, bendahara, dan sekretaris. Yang membedakan hanyalah email. Dan pada untuk formnya ada mengisi email, password, dan validasi recaptcha. Sekarang saya login untuk ketua terlebih dahulu. Klik login. Ini tampilan dashboard untuk ketua. Untuk dashboard ini semua level admin seperti sekretaris dan bendahara, tampilan dashboardnya sama semua. Terus untuk menu ketua ada menu pinjaman, pengajuan pinjaman, data simpanan, kas account, ada kas debit, kas kredit, rekap kas. Selanjutnya ada anggota koperasi, ada data anggota, pengajuan pembayaran. Terus ada data petugas dan menu berikan. Selanjutnya ada menu laporan, di mana ada laporan pinjaman, simpanan, penarikan, kas, dan anggota. Selanjutnya ada menu notifikasi. Pertama, kita menginput data petugas terlebih dahulu. Oke, kita coba input data petugas baru. Klik pada tombol di atas, nama petugas. Untuk kode petugas dan password ini terisi otomatis. Saya cukup mengisi email, nama, dan level. Selanjutnya ada data berita, kita coba lihat. Misalkan kita isi berita baru, kita butuhkan. Klik berita baru, tombol di atas. Kita pilih gambar. Bisa kita pilih publish atau save to draft. Publish untuk dipublikasikan, save to draft tersimpan sebagai draft. Kita publikasi, publish. Berita berhasil ditambahkan. Di sini ada menu, ada aksi lain seperti aksi preview, edit, dan delete. Untuk preview, menampilkan hasil berita yang telah kita buat, lalu kita post. Begini tampilannya. Untuk edit, misalkan kita menghilangkan background text seperti ini yang berabu-abu, warna abu-abu, atau grey light. Kita coba update, publish. Kita coba lihat reload. Baik, untuk misalkan kita hapus, maka muncul modal. Jadi modal di atas, klik OK. Berita berhasil dihapus. Oke, selanjutnya kita ke level sekretaris.
pada sekretaris, loginnya sama seperti pada ketua, memasukkan email dan password dan validasi data. Nah, oke, pada sekretaris ada menu pengajuan pinjaman, data pinjaman, tagihan bulanan, anggota koperasi, data anggota, pengajuan pengunduran, dan ada data jenis pinjaman, data jenis simpanan, dan laporan. Laporannya ada laporan pengajuan dan laporan anggota. Pertama kita coba input data anggota. Kita coba input data anggota baru, klik tambah anggota di atas. Oke, kita untuk data-data anggota ada berupa nomor anggota yang otomatis, NRP, nama lengkap, alamat, unit kerja, jabatan, nomor HP, email, password yang sama isinya dengan nomor anggota, otomatis, dan ada status kerja dan foto. Dan untuk simpanan pokok juga otomatis. Untuk foto boleh bisa di-upload, boleh tidak. Jadi untuk foto saya skip, kita klik simpan. Baik, untuk data anggota berhasil kita tambahkan. Oke, jadi untuk tampilan dashboard data anggota ada data pinjaman, data simpanan, dan data pengajuan, serta ada box pemberitahuan seperti data pinjaman, jangka panjang pendek, simpanan pokok, wajib sukarela, dan pengajuan. Oke, kita coba mengajukan pinjaman baru. Baik, seperti pengajuan pinjaman, kita sebelumnya sudah mengajukan pinjaman dan status telah diterima. Kita ajukan pinjaman baru. Kita pilih jangka panjang, misalkan 5 bulan, jumlah tetap, klik kirim. Nah, pengajuan berhasil ditambahkan. Pengajuan yang terakhir, pinjaman yang telah diajukan akan diverifikasi pertama oleh sekretaris. Kita coba ke sekretaris, ke pengajuan. Nah, ada 5 juta pinjaman jangka panjang. Diverifikasi ini sekretaris yang memverifikasi dan menyerahkannya kepada ketua. Misalkan kita menginput jumlah emas sebesar 1 gram dan klik serahkan ke ketua. Pengajuan berhasil diserahkan kepada ketua. Berarti kita coba ke tampilan ketua. Kita lihat di pinjaman, pengajuan pinjaman. Pada ketua yang akan menerima atau menolak pinjaman. Kita coba menerima pinjaman atau verifikasi. Dalam modal ini berisikan info besar pinjaman, jasa, jumlah angsuran, jenis pinjaman, dan jumlah emas. Bila diterima, klik ya. Pinjaman berhasil diterima. Oke, selanjutnya kita lihat pada menu tampilan anggota. Kita lihat pada notifikasi anggota. Berikan pengajuan pinjaman Anda telah diterima. Silakan menjumpai petugas koperasi untuk melakukan akad pinjaman. Setelah mengakad, untuk ansurannya kita setorannya melalui bendahara koperasi. Tampilan bendahara ini. Oke, untuk pinjamannya ke data pinjaman. Ini dia, ada tampilan data-data pinjaman semua anggota. Untuk aksi button ada filter, print, reload. Untuk aksi untuk detail, setor pinjaman dan setor lunas. Setor lunas sama setor pinjaman bedanya, setor lunas membayar angsuran pinjaman sekaligus. Misalkan pinjamannya 5.350.000, maka membayar pinjamannya sebesar 5.350.000. Kalau setoran pinjaman, maka setoran kita lihat setorannya dibayar per bulan, yaitu sebesar 1.070.000. Oke, kita coba setor pinjaman, kita klik setor.
angsuran pinjaman berhasil ditambah. Kita untuk detail kita cek. Untuk detail ini berisikan riwayat angsuran pembayaran sebelumnya yang kita input. Kembali karena kita contohkan untuk setor lunas seperti ini yang pinjaman jangka pendek, yang sebelumnya pinjaman jangka panjang. Baik, sekarang kita coba tes setor lunas. Pada setor lunas ada data-data transaksi, nama kota, nama, kode pinjaman, tanggal pinjam, besar pinjam, lama angsuran, jumlah bayar angsuran per bulan, angsuran ke karena kita setor lunas sekaligus berarti statusnya lunas, petugas yang menginput, dan tanggal setor. Karena besar pinjaman langsung total, di sini kita klik submit lunas dan konfirmasi ya menerima. Nah, pinjaman berhasil disimpan. Status pinjaman lunas. Kita klik detail pinjaman. Nah, selanjutnya kita cek untuk anggota. Kita lihat ini data pengajuan pinjaman. Coba kita reload, tunggu. Kita cek pinjaman kita yang sudah lunas, misalkan yang jangka pendek, kita cek di detail. Status pinjaman sudah lunas, setor lunas, keterangan, kita data pengajuan. Baik, bisa untuk cetak juga. Ada data yang pinjaman lain di pinjaman jangka panjang. Kita lihat detail. Kita tadi baru sekali penyetoran untuk pinjaman jangka panjang. Status pinjaman Anda belum lunas. Ini setor angsuran. Coba dari jumlah besar pinjaman semua dari 5.350.000. Oke, kembali. Selanjutnya pada bendahara ada simpanan. Baik, selanjutnya untuk data simpanan ini keseluruhan seluruh anggota koperasi. Misalkan yang tadi yang sudah login, kita coba setor simpanan sukarela. Jumlah setoran simpanan misalkan 100.000, status setor manual atau otomatis, kita pilih manual setor. Simpanan sukarela berhasil disetor. Oke, kita coba untuk kembali. Oke, selanjutnya kita melakukan setor simpanan wajib. Setor simpanan wajib ini penyetorannya dilakukan keseluruhan, mana per bulan dan semua anggota yang aktif. Yang otomatis yang telah ditetapkan per bulan adalah 50.000. Oke, kalau udah semua setor simpanan wajib, button di atas. Baik. Oke, sekarang simpanan wajib telah berhasil ditambah. Oke, selanjutnya penarikan simpanan. Misalkan ini kita tarik simpanannya. Simpanan yang ditarik adalah simpanan sukarela. Oke, jumlah simpanan sekarang. Misalkan kita tarik di atas jumlah simpanan sekarang, misalkan 150.000, maka tombol tarik ini akan otomatis unable atau tidak bisa diklik apabila jumlah nominal penarikan melebihi total simpanan sekarang. Oke, kita coba yang lama. Misalkan kita tarik 10.000 rupiah, tarik, klik tarik. Penarikan simpanan sukarela berhasil. Ada aksi tombol cetak juga, jumlah penarikan 10.000. Oke, nah untuk jumlah simpanan juga sudah bergerak.
simpanan sukarela anggota sudah kurang. Kita lihat pada anggotanya, pada simpanan. Ini dia, ini yang kita tarik sebelumnya, simpanan sukarela dalam kolom kredit 10.000. Dan ini yang tadi juga simpanan wajib 10.000 dan simpanan sukarela juga 100.000. Dan sini ada total debit 450, total kredit 10, dan saldo akhir keseluruhan berjumlah Rp440.000. Baik. Selanjutnya untuk anggota ada menu profil. Ini merupakan data si anggota, jadi hanya bisa mengedit profile, gambar misalkan untuk profil. Baik, kita coba ganti gambar, browse. Kita pilih gambar, misalkan kalau sudah masuk, kita klik ganti. Gambaran sudah berhasil, dan untuk ganti password, kita dashboard terlebih dahulu. Kita lihat password Anda belum diupdate, bisa langsung klik di sini atau yang sebelumnya. Kita klik ganti password. Oke, password baru, misalkan kita salah ya, tidak sama password baru dan ulangi password, kita klik ganti. Nah, akan kalau passwordnya tidak cocok, maka akan muncul alert password tidak cocok. Oke, kita coba yang fotonya, atau klik ganti. Oke, password berhasil kita ganti. Oke, coba kita ke dashboard, alert. Nah, oke, sekarang alert dari password masih default menjadi selamat datang. Nah, selanjutnya ada notifikasi. Ini notifikasi semua aksi-aksi atau transaksi kita yang sama menggunakan aplikasi ini, mulai dari penarikan, setoran simpanan, atau pengajuan pinjaman yang telah diterima atau ditolak. Selain itu ada button logout, ini untuk mengakhiri session atau keluar dari aplikasi. Oke, untuk anggota sudah. Sekarang kita pada ketua. Selanjutnya ada kas account, sama hanya bisa melihat tanpa aksi atau keluar apapun. Untuk kas hanya ada aksi cetak. Kas kredit juga seperti itu. Oke, ada rekap kas. Ada laporan, ini laporan keseluruhan layanan yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Kok Mencapa, seperti laporan pinjaman, berupa laporan harian, bulanan, dan tahunan. Begitu juga yang lain, ada laporan harian, bulanan, dan tahunan. Per bulan saja, bulan September tahun 2023 cetak laporan. Ini dia, laporan pinjaman bulanan bulan 9, jumlah angsuran keseluruhan total. Baik, untuk profil level ketua, bendahara, dan sekretaris, tampilannya sama, hanya berisikan email, level, dan ganti password baru dan ulangi password. Baik,
Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.